Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Mokodompit dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan kelas 3C. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya pahami selama mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, yaitu manusia dan lingkungannya. Manusia diartikan sebagai ciptaan makhluk Tuhan yang diciptakan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran dan kematian serta pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup dan mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang senantiasa ada pada diri sendiri. Nah, di sini pengaruh manusia terhadap lingkungannya terbagi atas dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, di sini pengaruh positif itu melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yaitu mengadakan penghijauan atau reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Kemudian yang kedua itu pengaruh negatif, di mana eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam itu makin mencurut. Kemudian punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Nah, materi yang kedua itu yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, di sini sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, tanah, dan dirgantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, kemudian dan perilaku serta mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun pengelolaan sumber daya alam, yaitu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip daur ulang. Nah, adapun prinsip sumber daya alam yaitu saling bergantungan satu sama dengan yang lain. Dengan demikian, suatu tindakan terhadap suatu sumber daya alam efeknya akan terasa pada sumber daya alam yang lainnya. Nah, materi yang ketiga kita yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan alam ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpuan ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. Kemudian teknologi. Teknologi ini merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Nah, hubungan antara teknologi dan ilmu pengetahuan alam terbagi atas dua, yaitu hubungan langsung dan hubungan secara tidak langsung. Nah, di sini hubungan secara langsungnya yaitu perkembangannya pengetahuan tentang inti atom dihasilkan dari sumber energi baru yang kemudian penggunaannya sebagai sumber energi listrik yang dikenal sebagai pusat listrik atau tenaga nuklir. Kemudian hubungan tidak langsung itu hubungan yang tidak langsung seperti teknologi dari Mesir, kemudian Candi Borobudur dari Indonesia, serta tembok Cina dari Cina dan menara Pisa dari Italia. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami dari perkuliahan sebelumnya. Yang pertama itu tentang pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah ialah menuntut dilakukannya langkah-langkah tertentu dengan urutan tertentu untuk mencapai pertujuan yang benar dan diperoleh dengan penelitian ilmiah untuk menguji. Sedangkan non-ilmiah itu berdasarkan pendapat serta hanya sebatas pengetahuan. Kemudian materi tentang sejarah perkembangan fisika dan kimia. Nah, di mana fisika ini terbagi atas 4 periode. Yang pertama itu periode pertama pada tahun 1550-an. Kemudian yang kedua itu pada periode kedua 1555 sampai dengan 1800-an. Kemudian periode ketiga pada tahun 1800-an sampai 1890-an. Kemudian periode keempat pada 1890-an hingga masa sekarang.
Kemudian sejarah perkembangan ilmu kimia. Yang pertama itu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, kemudian pada abad pertengahan, kemudian pada abad ke-13, kemudian pada tahun 1803. Kimia Inggris, John Dalton tahun pada 1766 sampai 1844. Nah, yang terakhir adalah teori pembentukan alam semesta, di mana sini saya mengambil tentang teori ledakan besar. Di sini Einstein adalah ilmuwan yang memperoleh teori ini, di mana menurut Einstein alam semesta ini mengembang, seluruh planet dan bintang terus bergerak saling menjauhi seolah-olah berasal dari tempat yang sama. Baiklah, hanya itu pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.